Halo, perkenalkan nama saya Ayu Lestari. NPM saya 122C0016. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria, NPM 122C0027 dari kelompok 8. Halo, perkenalkan, nama saya Nur Fauzawati, NPM 122C0051, saya dari kelompok 8. Oh, hi guys. My name is Dibayu Putulestari. NPM saya adalah 122C0014. Saya dari kelompok 8. Kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu ada struktur anggaran kesehatan. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu struktur anggaran kesehatan? Struktur anggaran kesehatan adalah besarnya dan alokasi dana yang harus disediakan untuk penyelenggaraan pelayanan pada kesehatan. Penganggaran kesehatan merupakan proses penyusunan anggaran biaya yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi pada pelayanan kesehatan. Nah, tujuannya ini agar penganggaran kesehatan ini mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara. Kemudian, anggaran kesehatan yang digunakan untuk belanja kesehatan dapat berasal dari pendapatan asli daerah atau disingkat dengan PAD, dana perimbangan, dan juga ada dana transfer loh. Anggaran kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan pada pasal 170 pembiayaan kesehatan. Nah, besaran anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan juga belanja negara di luar gaji. Besar anggaran kesehatan pemerintah, daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dialokasikan itu minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Diprioritaskannya ini untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya itu 2/3 dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja pada daerah. Ditujukannya itu untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik lebih khusus ya, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Anggaran kemudian adalah selanjutnya materi ini, macam-macam anggaran, ada apa aja sih? Oke, kita simak. Yang pertama itu adalah kegunaan, teman-teman ya. Kegunaan anggaran ini itu bersifat rutin ya. Eh, Kenapa sih bersifat rutin? Karena segala pengeluaran yang selalu ada setiap bulannya, termasuk gaji pegawai, perawatan infrastruktur, dan juga sebagainya lah ya, yang dikeluarkan setiap bulan. Yang kedua itu adalah anggaran pembangunan, mencakup pemenuhan kebutuhan yang dapat memberikan nilai tambah bagi instansi. Kemudian yang kedua ini ada hierarki pemerintah, teman-teman. Anggaran pemerintah pusat APBN atau DAU, dana alokasi umum, anggaran pemerintah daerah tingkat APBD 1 dan 2 atau PAD, pendapatan asli daerah. Dan yang terakhir itu adalah anggaran dekonsentrasi dari alokasi provinsi dana bantuan untuk penduduk miskin. Yang ketiga ada penanggung jawab anggaran. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah anggaran Departemen Kesehatan, anggaran Departemen Pendidikan Nasional, anggaran Departemen Dalam Negeri. Yang keempat, ada penerimaan dan pengeluaran. Nah, di sini ada penjabarannya lagi nih, teman-teman. Yang pertama itu ada anggaran berimbang atau balance budget, yaitu penerimaan pemerintah. Kemudian ada selanjutnya materi ini, macam-macam anggaran. Ada apa aja sih? Oke, kita simak. Yang pertama itu ada materi sistem pembiayaan kesehatan. Kalian tahu nggak sih pada sistem pembiayaan kesehatan itu seperti apa gitu kan ya? Nah, pembiayaan kesehatan itu teman-teman besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan itu untuk perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.
Kemudian yang di sini ada menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, mohon maaf Tipo, menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan. Begitu teman-teman sistem pembiayaan kesehatan itu ya. Kemudian ada pembiayaan kesehatan. Apa sih pembiayaan kesehatan? Oke, aku jelasin ya teman-teman. Menurut Indrayati dan Hardi PDK pada tahun 2018, beliau mengatakan bahwasannya pembiayaan yang dialokasikan untuk kesehatan dikatakan baik apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jumlahnya mencukupi, dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya yang berlebihan. Begitu ya teman-teman. Kemudian ada jenis sistem pembiayaan kesehatan. Ada 2 macam ya teman-teman. Yang pertama itu ada fee for service. Nah, fee for service ini merupakan sistem pembayaran berdasarkan layanan di mana pencari layanan kesehatan itu berobat lalu membayar kepada pemberi pelayanan kesehatan. Jadi kayak ada interaksi lah ya. Kemudian kedua itu adalah health insurance ya. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak asuransi setelah pencari layanan kesehatan berobat. Sistem health insurance ini dapat berupa sistem kapitasi dan sistem diagnosis relate group atau DRG sistem, atau di Indonesia itu semacamnya itu adalah pertama asuransi, kemudian ada BPJS ketenaga kesehatan, dan juga masih banyak lagi ya teman-teman ya. Mungkin itu dari aku teman-teman, dilanjut sama teman aku. Selanjutnya ada sumber dana dalam pembiayaan kesehatan. Yang pertama itu ada anggaran dari pemerintah. Nah, anggaran dari pemerintah ini berarti dana yang dibayarkan untuk pembiayaan kesehatan kita seluruhnya dari pemerintah atau subsidi dari pemerintah untuk biaya kesehatan kita. Contohnya itu, pada saat kita pergi ke pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS yang gratis dari subsidi pemerintah. Nah, di situ kan pada saat kita ke pelayanan kesehatan, kita memeriksakan kesehatan kita tidak dikenakan biaya atau gratis. Jadi, itu merupakan contoh dari sumber dana yang berasal dari anggaran pemerintah. Yang kedua, ada anggaran dari masyarakat. Nah, anggaran dari masyarakat ini berarti dana yang dibayarkan untuk pelayanan kesehatan itu berasal dari diri kita sendiri atau dari masyarakat sendiri yang melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan. Contohnya, apabila kita sakit, terus kita ke pelayanan kesehatan, nah setelah itu kita membayar jasa dari pelayanan kesehatan tersebut. Nah, itu merupakan anggaran dari masyarakat. Yang ketiga, ada bantuan dari luar dan dalam negeri. Selanjutnya ada pembayaran. Di sini ada pembayaran berbasis biaya, dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada reasonable. Reasonable ini biaya dari satu penyedia layanan melawan dengan penyedia layanan yang lainnya. Dalam hal ini, payor yang mengatur batasan dalam menentukan besarnya pembayaran. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi ini tertuju pada pertanyaan kesesuaian biaya pelayanan dari tiap unit yang menyumbang. Nah, yang ketiga ada cash mix. Cash mix ini berarti pembayaran berbasis biaya ini berputar dalam pemenuhan syarat pasien. Yang keempat ada staff mix. Staff mix ini lebih terkait dengan kesesuaian siapa yang menyediakan pelayanan tersebut. Yang terakhir ada service mix. Service mix ini lebih terfokus pada ketepatan perawatan. Di sini ada elemen pembiayaan kesehatan, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dana. Digali dari sumber pemerintah, baik dari sektor kesehatan dan sektor lainnya yang terkait dari masyarakat maupun swasta, serta sumber lain yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pembangunan. Yang kedua itu ada sumber daya. Pembiayaan kesehatan terdiri dari SDM pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna
dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dalam kesehatan. Terus yang ketiga ini ada pengelolaan kesehatan. Prosedur atau mekanisme pengelolaan dana kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku pembiayaan kesehatan. Selanjutnya ada hubungan perencanaan. Next ada perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu di antara kegiatan manajemen guna melaksanakan visi suatu organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan kesehatan yang baik akan memberikan arah bagi pelaksana dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu tertentu dan dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi. Selanjutnya ada hubungan perencanaan dan penganggaran kesehatan. Nah, di sini ada perencanaan dan anggaran. Menurut Drucker, perencanaan adalah suatu proses kerja meliputi pengambilan keputusan yang bersifat pokok dan penting yang akan dilaksanakan secara sistematik. Sedangkan anggaran adalah ungkapan keuangan dari program kerja untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada perencanaan kesehatan. Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan sumber daya, menetapkan tujuan program, dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Pendekatan penyusunan anggaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu top down dan yang kedua itu bottom up. Nah, pengertian dari top down adalah pendekatan di mana manajemen senior menetapkan anggaran dan tujuan organisasi, kemudian diserahkan ke bawahan untuk pendekatan penyusunan anggaran. Yang kedua adalah bottom up. Bottom up adalah pendekatan organisasi di mana keputusan dan inisiatif berasal dari karyawan yang berada di lapisan bawah struktur perusahaan. Pendekatan penyusunan anggaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu top down dan yang kedua itu bottom up. Nah, pengertian dari top down adalah pendekatan di mana manajemen senior menetapkan anggaran dan tujuan organisasi, kemudian diserahkan ke bawahan untuk pendekatan penyusunan anggaran. Yang kedua adalah bottom up. Bottom up adalah pendekatan organisasi di mana keputusan dan inisiatif berasal dari karyawan yang berada di lapisan bawah struktur perusahaan. Pendekatan penyusunan anggaran yang ketiga adalah participatory. Pendekatan participatory adalah suatu pendekatan yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan atau bisa disebut stakeholders dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung, di mana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Kelebihan dari tindakan ini adalah memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam penggunaan sumber daya publik, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan anggaran. Nah, di sini ada jenis anggaran kesehatan. Nah, yang pertama itu ada anggaran program. Pada anggaran ini yang diutamakan adalah biaya program secara keseluruhan, yang perhitungannya dirinci menurut kegiatan dalam program tersebut. Penyajian anggaran ini dikelompokkan menurut program dan mata anggaran. Nah, contohnya program terkait promosi kesehatan, balai pengobatan,
maupun program pengembangan KIA. Terus yang kedua itu ada anggaran hasil atau performance budget, di mana caranya dengan memperkirakan hasil yang didapat atau yang dicapai. Nah, setiap kegiatan harus dilakukan penilaian biaya, disebut dengan rencana anggaran satuan kegiatan atau RAS. Nah, RAS ini dapat ditentukan besar biaya satuan atau yang disebut unit cost dan dapat digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas program yang sama tempat berbeda dengan membandingkan besar kecilnya biaya satuan dan kunjungan yang meliputi rawat jalan dan rawat inap. Nah, di sini ada jenis. Terus yang ketiga itu ada anggaran sistem atau sistem budget, di mana perencanaan anggaran sistem ini didasarkan pada suatu sistem tertentu. Salah satu sistem yang cukup terkenal yakni PPBS atau Planning Programming Budgeting System. Nah, sistem ini juga dikenal dengan sistem perencanaan dan penyusunan penganggaran. Terus yang keempat ada anggaran baris atau line item budget. Nah, anggaran baris ini disusun menurut butir dan disesuaikan dengan struktur anggaran yang merupakan akumulasi seluruh program. Struktur anggaran dibedakan atas anggaran untuk investasi, anggaran operasional, dan anggaran pemeliharaan. Pada beberapa program ditambahkan anggaran untuk promosi atau pemasaran dan transportasi. Di sini ada hubungan perencanaan dan penganggaran kesehatan. Yang pertama, keterkaitan dan ketergantungan. Perencanaan kesehatan tanpa anggaran yang tepat tidak dapat direalisasikan. Sebaliknya, anggaran yang tidak didasarkan pada perencanaan yang baik cenderung tidak efisien dan bakal tidak efektif. Terus yang kedua ada pengarahan sumber daya. Daya rencanakan kesehatan menentukan prioritas dan arah penggunaan sumber daya, sementara anggaran menyediakan alat untuk mendanai atau mewujudkan prioritas tersebut. Yakni di program kesehatan di Puskesmas Kota Banjar. Nah, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara perencanaan dan penganggaran program kesehatan di Puskesmas Kota Banjar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran program kesehatan di Puskesmas Kota Banjar dipengaruhi oleh masalah kesehatan, kinerja program, dan faktor lingkungan. Selanjutnya itu ada contoh puskesmas di Kota Banjar. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara perencanaan dan penganggaran program kesehatan di Puskesmas Kota Banjar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran program kesehatan di Puskesmas Kota Banjar dipengaruhi oleh masalah kesehatan, kinerja program, dan faktor lingkungan serta perilaku. Nah, di sini ada analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Tulung Agung. Penelitian ini mengeksplorasi proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Tulung Agung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Tulung Agung masih beberapa masalah seperti keterbatasan data yang valid dan kurangnya sistem informasi yang real time. Sekian video presentasi dari kelompok kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.